terjadinya perbedaan sikap individu dalam menghadapi suatu stimulus atau pasangan dari lingkungan sosial tersebut, dan biasanya perubahan ini tuh terjadi dari waktu ke waktu gitu. Nah, dalam teori perubahan sikap ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada teori Rosenberg dan yang kedua adalah teori Festinger. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori Rosenberg. Nah, jadi di dalam teori Rosenberg ini lebih memusatkan perhatiannya dalam hubungan komponen kognitif dan hubungan komponen efektif. Nah, pengertian dari kognitif sendiri itu yaitu dalam sikapnya itu tidak hanya mencakup tentang pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan objek sikap saja, namun melainkan mencakup kepercayaan tentang hubungan dengan sistem nilai yang ada dalam individu. Dan yang kedua adalah pengertian efektif. Jadi pengertian efektif itu biasanya berkaitan dengan bagaimana perasaan yang timbul pada seseorang yang menyertai sikapnya itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Festinger. Teori Festinger dikenal dengan teori disonansi kognitif atau dekognitif disonansi teori dalam hal sikap. Teori ini dikaitkan dengan perilaku yang nyata yang merupakan persoalan yang banyak mengandung perdebatan. Festinger ingin menyelidiki tentang hubungan sikap dengan perilaku. Festinger sendiri menyebutkan dalam teorinya bahwa sikap individu itu biasanya konsisten satu dengan yang lain. Begitu juga dalam hal tindakan juga harus konsisten satu dengan yang lain. Menurut Festinger, elemen kognitif ialah mencakup pengetahuan, pandangan, kepercayaan tentang lingkungan, tentang seseorang, atau tentang tindakan. Pengertian dari disonansi sendiri adalah tidak cocoknya antara 2 atau 3 elemen kognitif. Bila suatu elemen tidak cocok dengan elemen kognitif yang lainnya, hal ini akan menimbulkan disonansi, sama saja seperti individu satu tidak mengalami ketidakcocokan antara individu yang lainnya. Beberapa preposisi mengenai disonansi dapat dikemukakan dalam hal berikut. Pertama, bila seseorang mengalami disonansi, ini merupakan hambatan dalam psikologinya, dan ini akan mendorong individu untuk mengurangi disonansi untuk mencapai konsonan. Yang kedua, individu akan menghindari meningkatnya disonansi, atau lebih individu itu menghindari adanya ketidakcocokan antara individu lain dan individu yang lainnya, mengurangi ketidakcocokan itu. Ada juga cara-cara untuk mengurangi ketidakcocokan satu dengan yang lain atau mengurangi disonansi. Yang pertama bisa merubah perilaku diri sendiri. Yang kedua bisa menyesuaikan perilaku orang lain, menyesuaikan dengan perilaku orang lain. Jadi kita yang menyesuaikan perilaku dengan orang lain tersebut. Yang kedua bisa merubah lingkungan. Mungkin dengan merubah lingkungan seperti kayak kalau misalkan kita di lingkungan ini tidak cocok, kita bisa merubah lingkungan, bisa mengajak individu itu kepada lingkungan yang baru. Yang ketiga bisa menambah elemen baru. Di sini menambah elemen baru berarti kita bisa menambah individu yang baru, ataupun kita bisa menambah topik-topik yang baru untuk menghindari ketidakcocokan dalam suatu individu lain dan individu yang lainnya. Faktor-faktor yang dapat mengubah sikap menurut teori ini adalah yang pertama faktor kekuatan atau force. Kekuatan ini dapat memberikan situasi yang dapat merubah sikap. Kekuatan ini dapat bermacam-macam bentuknya, yaitu bisa kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan yang berwujud, peraturan-peraturan dan sejenisnya. Yang kedua, berubahnya norma kelompok, atau bisa jadi berubahnya peraturan kelompok tersebut. Bila seseorang telah menginternalisasikan norma kelompok, maka apa yang menjadi norma kelompok akan diambil over dan dijadikan sebagai normanya sendiri. Dengan demikian, maka norma yang ada dalam kelompok itu juga akan menjadi norma dari orang yang bersangkutan yang tergabung dalam kelompok itu, dan ini akan membentuk sikap tertentu dari orang tersebut.
Yang ketiga, berubahnya membership group akan dapat mengubah sikap seseorang juga. Yang keempat, berubahnya referensi grup. Yang kelima, membentuk kelompok baru. Mungkin salah satu cara yang kelima ini yang membentuk kelompok baru biasanya terjadi apabila disonansi pada kelompok tersebut semakin parah. Jadi membentuk kelompok baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori perubahan sikap dari teori Festinger ini. Mungkin selanjutnya ada implikasi teori pada proses persuasi, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori pada sikap persuasi. Implikasi teori perubahan sikap menyediakan sarana untuk menilai efek persuasif. Untuk melihat apakah pesan yang diberikan mengubah sikap, sebuah penyidik dapat menilai sikap sebelum dan sesudah terpapar pesan. Mungkin juga mengumpulkan penilaian sikap paralel dari orang yang tidak terkena pesan, sebagai cara untuk mengurangi ambiguitas tentang penyebab potensial dari setiap perubahan yang diamati. Sikap prosedur penilaian adalah orang yang paling umum digunakan dalam studi efek persuasif. Mungkin realisasi konkret dari penilaian sikap bervariasi, tergantung pada khusus desain penelitiannya. Misalnya, di percobaan di mana peserta secara acak ditetapkan ke kondisi, 40 orang mungkin membuang penelitian dan pemeriksaan sikap message, hanya perbedaan post-message, dengan asumsi penugasan acak membuat perbedaan awal yang substansial menjadi tidak mungkin. Tapi, efek pada sikap yang paling sering dipertimbangkan dalam penelitian persuasi. Implikasi dari teori Rosenberg adalah, pada umumnya, dalam rangka pengubahan sikap, orang akan mengubah dahulu komponen kognitifnya, hingga akhirnya komponen afektifnya akan berubah. Dalam rangka pengubahan sikap Rosenberg mencoba mengubah komponen afektif terlebih dahulu. Dengan berubahnya komponen afektif akan berubah pula sikapnya. Saya Muhammad Firman Syarif akan menjelaskan tentang implikasi dari teori Festinger dalam proses persuasi. Yang pertama, bila seseorang dipaksakan mengatakan atau mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan sikapnya atau private attitude, maka akan adanya kecenderungan untuk mengubah sikapnya demikian rupa sehingga menjadi konsonan dengan apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Yang kedua, makin besar tekanan atau paksakan yang digunakan untuk menimbulkan perilaku yang berlawanan dengan sikap seseorang, makin sedikit kemungkinan berubahnya sikap yang diharapkan. Dari penjabaran yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik pendapat bahwa dalam rangka pengubahan atau pembentukan sikap dapat melalui komponen kognitif dan afektif. Yang pertama, melalui komponen kognitif, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan, pendapat, sikap, dan atau hal lain-lain, sehingga dengan materi tersebut akan berubahlah komponen kognitifnya, dan ini akan mengubah komponen afektif, dan pada akhirnya sikap akan berubah. Ya, selanjutnya melalui komponen afektif, yaitu dengan cara memberikan hal-hal yang mengenai perasaan atau emosi, sehingga dengan berubahnya perasaan akan berubah pula segi kognitifnya, yang pada akhirnya akan berubah pula sikapnya. Sedangkan sesuai dengan teori Festinger, merubah sikap tidak melalui komponen kognitif maupun afektif, tetapi melalui perilaku itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori social adjustment yang pertama. Prinsip utama dari teori penilaian sosial adalah pesan yang menghasilkan perubahan sikap melalui proses penilaian dan efek. Lebih khususnya lagi, klaim tersebut merupakan efek persuasif komunikasi tergantung pada cara penerimaan mengevaluasi posisi yang didukungnya. Penilaian posisi alternatif pada social adjustment pada suatu masalah persuasif tertentu. Sejumlah posisi atau poin berbeda juga tampilan kemungkinan akan tersedia. Seseorang cenderung juga memiliki penilaian berbeda dari berbagai posisi.
menemukan beberapa dari mereka dapat diterima, yang lain tidak menyenangkan. Mungkin beberapa tidak terlalu dapat diterima atau tidak dapat diterima. Jika sebagai penilaian sosial, teori menyarankan reaksi seseorang terhadap pesan persuasif bergantung pada penilaian orang tentang posisi yang dianjurkan. Maka itu, penting untuk dapat menilai penilaian orang dari berbagai kemungkinan posisi. Teori social adjustment, terdapat efek yang berupa efek asimilasi dan kontras. Efek sendiri adalah efek persepsi tentang penilaian tentang posisi apa yang didukung oleh sebuah pesan. Efek asimilasi dikatakan terjadi ketika penerima menerima pesan untuk mengajukan posisi yang lebih dekat dengan posisi sendiri daripada yang sebenarnya tidak. Yaitu, efek asimilasi melibatkan juga penerima yang meminimalkan perbedaan antara posisi pesan dan posisi penerima, sedangkan efek kontras dikatakan terjadi ketika penerima melihat pesan tersebut menganjurkan posisi efek perubahan sikap. Saya akan menjelaskan prinsip umum ditawarkan tanpa komitmen prinsip ini memiliki implikasi penting untuk Saya di sini akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan, faktor pengalaman individu mempunyai peranan penting dalam rangka pembentukan dan perubahan sikap yang bersangkutan. Perubahan sikap dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan yang diterima oleh individu. Perubahan sikap setiap individu bisa saja berubah setiap waktu tergantung stimulus yang diterimanya. Proses perubahan sikap tergantung kepada keteguhan individu dalam berpegang pada suatu nilai atau pandangan. Apabila individu berpegang pada pandangan yang ekstrim dalam suatu hal, maka ruang gerak penerimanya akan sempit. Oleh karena itu, kemungkinan terjadi perubahan sikap bagi individu bersangkutan adalah kecil. Sebaliknya, individu tidak ekstrim berpegang pada suatu pandangan memiliki ruang gerak penerimaan yang luas. Semakin luas ruang gerak penerima seseorang, semakin besar pula kemungkinan terjadi perubahan pada individu yang bersangkutan. Teori Rosenberg lebih memusatkan perhatian pada hubungan komponen kognitif dan komponen afektif, di mana dalam sikap tidak hanya mencakup tentang pengetahuan yang berhubungan dengan objek sikap, melainkan juga mencakup kepercayaan atau belief tentang hubungan antara objek sikap itu dengan sistem nilai yang
ada dalam diri individu. Teori Festinger tidak menawarkan teori persuasi sistematis dan tidak dimaksud untuk itu. Tetapi teori disonansi telah berfungsi sebagai sumber gagasan yang bermanfaat yang berkaitan dengan proses pengaruh sosial dan telah mendorong penelitian relevan yang substansial. Yang pasti, kompleksitas yang tak terduga telah muncul seperti dalam penemuan kondisi pembatas pada efek kepatuhan yang diinduksi atau fenomena penyesalan pasca desional. Tetapi teori disonansi kognitif telah menghasilkan sejumlah temuan yang berguna dan menarik yang berkaitan dengan proses persuasi. Cukup sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.